Bab 1746. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Sinyo Sao. Warrior yang tidak asing dengan nama ini, karena dia pernah mendengar Blood Girl menyebutnya. Orang ini adalah pendiri Istana Alam Baka saat itu, Gunung Tianzu. Pada saat ini, wanita misterius itu berkata lagi, tempat ini sangat berbahaya, karena tempat ini terhubung dengan alam semesta kelas atas, dan makhluk dari alam semesta kelas atas akan muncul dari waktu ke waktu. Jadi, Tuan Muda Yang, aku butuh bantuanmu. Tentu saja, mereka juga membutuhkan bantuanmu. Mengapa kamu mencari mantan ketua aula kalian? Warrior yang bertanya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, wanita misterius itu berkata, "Apa kamu tahu, banyak orang di Istana Alam Baka, termasuk aku, sebenarnya adalah yatim piatu. Ketua Aula Sinyo, yang membawa kami masuk dan ajari kami bela diri dan membiarkan kami mengubah nasib kami sendiri. Dia bukan hanya ketua aula kami." Berbicara sampai di sini, dia berhenti, kemudian berkata, "Kami mencarinya, hanya ingin tahu, apakah dia pergi ke dunia besar atau sudah meninggal?" Meninggal. Warrior yang sedikit mengernyit, dengan kekuatannya, apakah dia juga bisa meninggal? Meskipun dia tidak tahu kekuatan Sinyo Sao, tetapi pihak lawan telah bertempur di galaksi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar galaksi Tianxuan. Orang seperti ini pasti sama dengan si pengembara, orang yang super jenius. Tidak ada orang yang benar-benar tak terkalahkan. Wanita misterius itu berkata, dunia ini sangat besar, alam semesta lebih besar. Tidak ada master terkuat, hanya yang master yang lebih kuat. Warrior yang terdiam cukup lama, dan kemudian berkata, "Aku tidak bisa pergi untuk saat ini." Jika di hari biasa, dia pasti rela pergi ke Gunung Tianzu untuk melihat-lihat, karena Dewi dan gadis-gadis lain sudah pergi. Terhadap teman-teman lama ini, dia memang ingin bertemu. Tapi sekarang, jika dia pergi, Yohana yang pasti akan berada dalam situasi tidak berdaya. Dan Sheila King dan wanita lain berada di keluarga Yang, jadi dia tidak mungkin pergi saat ini. Ada keheningan di ruangan itu sesaat, dan akhirnya, wanita misterius itu berkata, "Tuan Muda Yang, dengan segala hormat, keluarga yang tidak dapat melawan 5 keluarga besar." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tapi tidak mungkin menyerah, kan?" Wanita misterius itu terdiam cukup lama, setengah tahun, masih ada waktu setengah tahun, jika dalam setengah tahun ini, Tuan Muda Yang bisa menyelesaikan urusan keluarga yang saat ini, saat itu baru pergi ke Gunung Tianzu bersamaku, bagaimana? Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik." Setelah berbicara, dia berdiri, "Jika Nona tidak ada hal lain, maka aku akan pamit dulu. Ada berita yang mungkin berguna bagi Tuan Muda Yang." Wanita misterius itu berkata, "Aku ingin mendengar detailnya." Warrior yang berkata. Wanita misterius itu berkata, "Hati-hati dengan keluargaku." Makna misterius. Warrior yang bertanya-tanya. Wanita misterius itu berkata, keluarga Ying sebenarnya tidak begitu menakutkan, karena kekuatan mereka sangat terbuka, dan semua orang tahu apa yang mereka inginkan. Tapi keluargaku, apa kamu tahu kekuatan mereka yang sebenarnya? Apakah kamu tahu apa yang mereka inginkan? Mendengar ini, warrior yang mengerutkan kening, apakah kamu tahu sesuatu? Wanita misterius itu berkata, "Bukan apa-apa, hanya mengingatkan saja. Aku lelah, Tuan Muda Yang, kembalilah." Warrior yang menatap layar cukup lama, dan kemudian berkata, "Pamit dulu." Setelah berbicara,
dia berbalik dan menghilang ke dalam ruangan. Di dalam kamar, setelah terdiam beberapa saat, wanita misterius itu tiba-tiba berbisik, sudah mencapai alam alami. Sayangnya, itu masih belum cukup. Setelah meninggalkan kota Dewa Pedang, warrior yang segera bergegas kembali ke keluarga Yang. Pada saat ini, keluarga yang benar-benar meninggalkan semua dunia kecuali benua Tiansu. Pada saat ini, keluarga yang tidak dapat menampung begitu banyak dunia. Karena tidak bisa menahan, lebih baik menyerah, karena dengan begitu, baru dapat mempertahankan kekuatan. Dan keluarga Ying dan keluarga lainnya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Di bawah pembagian keluarga besar, semua wilayah keluarga yang telah ditempati oleh 5 keluarga besar. Dalam hal ini, keluarga yang tidak menanggapi sama sekali. Tetapi orang-orang di alam semesta kelas tengah dapat merasakan bahwa badai akan datang. Gunung Suyu. Warrior yang tidak tinggal lama di rumah keluarga Yang. Dia datang ke Gunung Suyu. Pada saat ini, Gunung Suyu masih sangat tenang. Di kaki gunung, warrior yang terdiam cukup lama, dan akhirnya, dia bergerak dan memasuki Gunung Suyu. Sepanjang jalan, warrior yang tidak menemukan mayat, dan segera, dia datang ke kota Suyu. Kota Suyu sunyi senyap, tanpa ada hawa hidup. Warrior yang datang ke aula terbesar di kota Suyu, yaitu Aula Suyu. Dan saat dia hendak memasuki aula, seorang pria paruh baya berdarah berdiri di depannya. Pria paruh baya itu tidak berbicara, hanya menghadangnya. Warrior yang terdiam sejenak, lalu dia menatap Aula Suyu, bagaimanapun juga, saling kenal, jadi jangan terlalu tidak berperi kemanusiaan. Saat berikutnya, warrior yang juga merasakan perubahan di depannya, dan dalam sekejap, dia muncul di aula. Ekspresi warrior yang menjadi sangat serius. Karena pihak lain benar-benar membawanya ke aula ini di saat dia belum sempat bereaksi. Di bagian atas aula adalah wanita berbaju merah. Warrior yang memandang wanita berbaju merah dengan senyum cerah di wajahnya. Hai, lama tidak bertemu. Wanita berbaju merah memandang warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang juga tidak canggung, dia berjalan ke posisi yang jaraknya hanya setengah kaki dari wanita berbaju merah, dan berkata, "Aku dalam masalah." Seperti yang dikatakan wanita misterius di kota Dewa Pedang, sulit bagi keluarga yang untuk menghentikan gabungan 5 keluarga bangsawan, jadi dia ingin mencari bantuan luar. Adapun keluarga Wu dan keluargaku, tidak perlu pergi. Karena itu sama sekali tidak mungkin. Dia memikirkan satu orang, dan itu adalah wanita berbaju merah. Meski harapannya sangat tipis, dia tetap ingin mencobanya. Wanita berbaju merah memandang warrior yang dan berkata dengan lembut, "Ada hubungannya denganku." Secara alami, dia tidak boleh bersikap malu saat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, "Tidak." "Kenapa?" Warrior yang bertanya-tanya. Wanita berbaju merah memandang warrior yang, "Karena kamu tidak memenuhi syarat sekarang." Ekspresi warrior yang menegang, tetapi segera kembali normal. "Aku tidak memenuhi syarat sekarang, tetapi aku mungkin memenuhi syarat di masa depan." "Itu masalah di masa depan." Wanita berbaju merah berkata. Warrior yang berjalan ke arah wanita berbaju merah, "Kamu bisa berinvestasi. Apa kamu tidak merasa aku memiliki potensi besar?" Wanita berbaju merah memandang warrior yang cukup lama, dan kemudian berkata, "Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi aku belum pernah melihat kamu begitu tidak tahu malu." Warrior yang. Pada saat ini,
Wanita berbaju merah berkata, yang disebut investasi itu berisiko. Jika kamu mati secara tidak sengaja, maka investasi aku akan sia-sia, kan? Dan juga, dengan segala hormat, aku tidak perlu bantuanmu dalam hal apapun. Kamu juga tidak dapat membantuku apa-apa, musuhku, kamu tidak dapat membayangkannya. Warrior yang terdiam. Harus dikatakan, betapa kerasnya wanita ini memukul orang. Aku punya ide. Wanita berbaju merah berkata. Apa? Warrior yang memandang wanita berbaju merah itu. Wanita berbaju merah memandang warrior yang, kamu sangat bagus. Ikut aku, jika kamu mau mengikutiku, dengan adanya perlindunganku, alam semesta kelas tengah ini, meskipun 8 keluarga besar bersatu, mereka juga tidak akan bisa membunuhmu. Warrior yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu harus tahu, aku kultivator pedang. Kultivator pedang. Hati kultivator pedang perlu kebebasan. Jika dia memilih untuk menyerah pada wanita ini, apakah hatinya akan tetap bebas? Bagi warrior yang, 3 hal tidak boleh hilang. Kebebasan, martabat, kepercayaan diri. Berlindung pada wanita ini tidak hanya akan kehilangan kebebasan, tetapi juga martabat dan kepercayaan diri. Tanyakan saja, jika kamu adalah bawahan orang lain, pada saat itu, kamu harus melakukan apa yang diminta orang lain, dan kamu perlu melihat wajah orang lain saat kamu melakukan sesuatu. Bukankah ini kehilangan martabat dan kepercayaan diri? Daripada hidup dengan rendah hati lebih baik mati dengan bermartabat. Wanita berbaju merah memandang warrior yang cukup lama, kemudian berkata, kalau begitu, kita tidak perlu membicarakan apapun. Warrior yang terdiam lama, lalu berkata, kamu memiliki begitu banyak mayat, bisakah kamu meminjamkan beberapa? Inilah tujuan sebenarnya dia datang ke tempat ini, dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan wanita ini membantunya, itu sangat tidak bisa diandalkan. Namun, meminjam beberapa mayat, dia merasa, masih ada sedikit harapan. Kenapa? Wanita berbaju merah berkata. Warrior yang memandang wanita berbaju merah cukup lama, dan kemudian berkata, sebenarnya, bagi kamu, ini hanya masalah sepele. Tentu saja, aku juga mengerti, bagaimanapun juga, membantuku, itu juga melihat hubungan, tidak membantu, itu juga wajar. Namun, aku akan mengingat momen hari ini. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Saat dia datang ke pintu aula utama, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian berkata, kamu pikir aku sekarang lemah, dan aku tidak memenuhi syarat untuk melakukan kesepakatan denganmu, itu tidak masalah. Tapi, aku katakan padamu, aku yang sekarang dipandang rendah olehmu, percayalah, tidak lama lagi di masa depan, aku akan membuatmu tidak bisa memanjat tinggi. Setelah berbicara, warrior yang langsung menghilang di tempat. Setelah warrior yang pergi, sudut mulut wanita itu melengkung dengan sedikit sarkasme. Pada saat ini, nyala api tiba-tiba muncul tidak jauh di depan wanita itu. Melihat nyala api ini, wanita itu mengerutkan kening. 6 api ilahi. Pada saat ini, 6 api ilahi tiba-tiba berkata, majikan pernah berkata kepadaku, jangan meremehkan semua makhluk hidup, meskipun itu hanya setetes air, kekuatannya tidak signifikan. Tapi, dia bisa menembus batu. Setelah berbicara, langsung menghilang di tempat. Di aula, wanita berbaju merah terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berkata, aku tidak percaya pada semua makhluk, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Setelah meninggalkan Gunung Suyu, warrior yang kembali ke rumah keluarga yang,
dan sesaat setelah kembali ke rumah keluarga Yang, Yohana yang memanggilnya ke Aula Tianji. Pada saat ini, master dari keluarga Yang semuanya berada di Aula Tianji. Ada apa? Warrior yang bertanya. Yohana yang berkata, keluarga Ying dan keluarga lainnya telah bergerak. Warrior yang berkata, apa tindakannya? Yohana yang hendak berbicara, tiba-tiba, dia dan warrior yang saling memandang, dan saat berikutnya, keduanya menghilang di aula dan datang ke langit di luar Aula Tianji. Pada saat ini, di langit di atas benua Tiansu, entah kapan seorang lelaki tua muncul. Di dada kiri lelaki tua itu, ada sebuah kata kecil, menang. Master keluarga Ying. Orang tua itu melirik warrior Yang dan Yohana Yang, dan kemudian berkata, dalam satu hari, jika keluarga Yang menyerah, maka bisa terhindar dari pembantaian. Jika tidak. Pada saat ini, ekspresi orang tua itu tiba-tiba berubah drastis. Saat berikutnya, tubuhnya menegang, dan dalam sekejap, celah tiba-tiba terbuka di antara alisnya, dan darah terus mengalir keluar. Pada saat yang sama, entah kapan warrior yang muncul di depannya. Orang tua itu menatap kosong ke arah warrior Yang, kedua negara sedang berperang, tidak boleh membunuh utusan, kamu. Warrior yang memandang Yohana yang di bawah, masih ada aturan ini. Yohana yang mengangguk, ya. Warrior yang menepuk dahi sendiri, lalu menatap orang tua itu dan berkata dengan menyesal, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Semua orang bersambung.